Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Sukmawati dari kelas 6 SIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat Islam dan yang para tokohnya yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan pemikirnya. Baiklah, kita lanjut saja langsung kepada Al-Kindi. Al-Kindi sendiri dinisabkan kepada marga atau suku leluhurnya, salah satu suku besar pada zaman pra-Islam. Menurut Valt Ahwin, Al-Kindi lahir dari keluarga bangsawan, terpelajar, dan kaya. Ismail al-Hajj Ibnu Qais, buyutnya, telah memeluk Islam pada masa Nabi dan menjadi sahabat Rasul. Kemudian mereka pindah ke Kufa. Di Kufa, ayah Al-Kindi, Ishaq bin Sabban, menjadi sebagai gubernur pada masa Khalifah Mahsi 775 sampai 785 Masehi. Terus para sejarawan memberi julukan kepada Al-Kindi sebagai filosof Arab disebabkan dia adalah satu-satunya filosof Muslim keturunan Arab asli yang bermoyang kepada Yakub Idmahtan yang bermukim di kawasan Arab Selatan. Dalam sejarah hidupnya, di samping dikenal sebagai filosof, Al-Kindi juga tersohor sebagai kimiawan, yaitu seorang ahli musik, astronom, dokter, ahli geografis, bahkan seorang ahli musik. Dalam karya-karyanya banyak menyoroti masalah logika dan matematika. Ia juga menulis ulasan-ulasan atau buku-buku dari Aristoteles. Terus kontribusi terbesar yang diberikan Al-Kindi adalah terbukanya pintu-pintu filsafat bagi para ilmuwan Muslim. Umat Muslim pada zaman dahulu amat menentang untuk mempelajari ilmu filsafat karena dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat kepada Tuhan. Namun, Al-Kindi mencoba membangun nilai filsafat dan mendesak mereka agar mentoleransi gagasan-gagasan dari luar Islam. Terus lanjut ke pemikiran filsafat Al-Kindi. Bangunan pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperbolehkan oleh sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonisme yang dipadukan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, basis pemikiran filsafat yang mendasari keseluruhan pemikiran Al-Kindi ditentukan dalam Risalah fi al-Hudud al-Ash. Sementara di dalam Risalah Al-Kindi yang khususnya memaparkan bagian permulaan dari disiplin filsafat, Al-Kindi mengemukakan 6 definisi filsafat yang seluruhnya bercorak Platonisme. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, ilmu keutamaan, dan kajian ataupun yang berguna bagi kehidupan manusia. Al-Kindi juga berpendapat bahwa tujuan para filsuf dalam berteori adalah mengetahui akan kebenarannya yang kemudian ditindaklanjuti dengan amal perbuatan dalam tindakan. Semakin dekat manusia kepada kebenaran, akan semakin dekat pula pada kesempurnaan. Filsafat menurut Al-Kindi adalah batas mengetahui hakikat suatu sejarah batas kemampuan manusia. Tujuan filsafat dalam teori adalah mengetahui kebebasan dan dalam praktis adalah mengamalkan kebenaran atau kebajikan. Filsafat yang paling luhur dan mulia adalah filsafat pertama, yaitu Tuhan yang merupakan sebab ilahi bagi setiap kebenaran dan realita. Terus dilanjutkan lagi tentang pemikiran Al-Kindi tentang metafisika. Sebagai halnya dalam filosof-filosof Yunani dan filosof-filosof Islam lainnya, Al-Kindi selain dari filsuf adalah juga ahli ilmu pengetahuan. Ia berbagi dalam 2 bagian, yaitu satu pengetahuan ilahi, yaitu pengetahuan yang langsung diperoleh dari Nabi dan Tuhan. Dasar pengetahuan ini ialah keyakinan. Terus yang kedua, pengetahuan manusiawi atau human society atau falsafat, dasarnya ialah pemikiran rasional. Terus dilanjutkan lagi pemikiran Al-Kindi tentang jiwa dan akal. Jiwa dipandang sebagai intisari dari manusia dan filosof Islam banyak memperbincangkan hal ini. Menurut Al-Kindi, jiwa atau roh tidak tersusun tetapi mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Tuhan dan hubungannya dengan manusia sama dengan hubungannya cahaya dengan matahari. Karena pada hakikatnya bersifat ilahi dan spiritual, maka jiwa berbeda dengan tubuh, bahkan bertentangan dengannya.
potensi-potensi keburukan nafsu birahi oleh jadi mendorong manusia untuk berbuat keji, tetapi jiwa akan mengekangnya. Fakta ini membuktikan bahwa jiwa rasional yang tetap mengawasi kecakapan-kecakapan itu berbeda dengan kecakapan-kecakapan tersebut. Ketika meninggalkan tubuh, jiwa akan bersatu kembali dengan dunia real, tepat cahaya pencipta terbit. Baiklah, kita lanjut ke Al-Farabi. Nama aslinya Abdunars Muhammad bin Al-Farabi lahir di kota Mesir tahun 259 Hijriah. Beliau termasuk filosof yang produktif dalam melahirkan berbagai karya tulis. Karya pentingnya yaitu Risalah Al-Ibtans dan masih banyak lagi. Terus argumen Al-Farabi dalam menciptakan alam diawali dengan adanya semua alam ini berasal dari wujud tunggal yang mesti ada jiwa. Terus pada akal ke-10 dayanya sudah melemah dan tidak mampu lagi berpikir. Begitulah mata rantai manusia berlangsung. Seperti pemikiran-pemikiran lainnya, Al-Farabi tidak menjadi pemikir yang lebih kebal kritik. Pendapatnya tentang imajinasi tertinggi bisa mendekatkan diri kepada Al-Fa'al sehingga nyaris sama antara filosof dengan nabi mendapatkan kritik. Terus kita lanjut ke Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsyanah dekat kawasan Buhraj pada tahun 360 Hijriah. Ia dibesarkan di Bukhara pada umur 10 tahun. Ibnu Sina telah mempelajari ilmu-ilmu agama, kesusastraan, serta hafal Al-Quran. Ibnu Sina wafat dalam usia 58 tahun. Semasa hidupnya, Ibnu Sina termasuk seorang filosof muslim yang sangat produktif dengan menulis lebih dari 100 buku. Di antaranya ada beberapa ditulisan dalam bahasa Arab maupun Persia, sehingga meninggalkan pengaruh yang sangat besar bagi generasi sesudahnya, baik di barat maupun di timur. Pemikiran Ibnu Sina yaitu ada tentang keseimbangan jiwa, bertujuan memberikan kita dasar yang kuat, struktur batiniah yang tangguh untuk mendukung kita ke dalam kehidupan. Jika berada di luar keseimbangan, maka di satu sisi ia menjadi sumber kekerasan, kekacauan, serta kelemahan. Terus Ibnu Sina juga membuat sintetis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelenisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam. Terus kita lanjut ke Ibnu Ras. Nama Ibnu Ras sendiri dilatinkan sebagai Averroes, adalah seorang filsuf dan pemikiran dari Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, parafras, dengan ringkasan karya-karya Aristoteles. Pengaruh Ibnu Ras ke dunia barat jauh lebih besar dibanding dunia Islam. Salah satu doktrinnya yaitu kontroversial di dunia barat adalah teori yang disebutkan kesatuan akal, yang mengatakan bahwa semua manusia bersama-sama memiliki satu akal atau intelek. Karya-karyanya dinyatakan sesat oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1270 dan 1277 dan pemikiran Kristen Thomas Aquinas
memiliki kritik-kritik tajam terhadap doktrin Ibnu Rushd. Sekalipun demikian, aforisme tetap memiliki pengikut di dunia barat hingga abad ke-16. Pemikiran yang pertama dari Ibnu Rushd yaitu wahyu dan realita. Sasaran yang digunakan terdiri atas 3 potensi: indera intelektual, indera internal, dan intelek. Meski demikian, ketiganya tidak berada pada posisi yang sama dan sederajat, melainkan berbeda dari bersifat berjenjang. Terus, menurut Rushd, lompatan-lompatan besar keilmuan yang dicapai ilmuwan muslim abad pertengahan tidak mungkin terjadi hanya karena kekuatan nalar dan logika, karena nalar biasanya berjalan secara evolutif, bukan revolusif, bersifat step by step, bukan dengan lompatan. Karena itu lompatan-lompatan pemikiran tersebut pasti karena adanya campur tangan Tuhan, dan itu terjadi lewat intuisi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit pemahaman yang kita miliki datang secara langsung atau tiba-tiba secara intuitif. Baiklah, itu dia tadi pemaparan makalah tentang tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan dan pemikirannya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kata yang tidak berkenan atau ada materi saya yang salah atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.